wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kalau kita mau mulai, saya mengucapkan syahadat, diikutin, kita harus bersyahadat untuk merepres keimanan kita supaya bagus lagi gitu, bersih lagi kita di hadapan Allah. Itu dengan syahadat. Kita sering ya, kalau yang mau mulai ngajar itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya gimana dong? Keluhan kita, Ada yang bisa nganterin nggak ke sini? keimanannya. Iya perlu kan buat ini amal. Iya buat amal kan, buat amal jalan. Dengan syahadat jadi bagus kembali. Bagus kembali. Iya. Ketika kita mengeluh atau mengatakan Allah tidak adil, itu udah kufur. Ribet itu nempel-nempel lagi, Tapi copot-copot setelah kan. itu kita bersyahadat lagi, bersyahadat Ada yang bisa lagi, nganterin nggak? maka kembali murni keimanan kita. Tanda tangannya. Allahumma rabbi shrah li sadri Ada nggak wa yang yassir li ngajar? amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antar aja nggak apa-apa, ntar kalau udah sampai dekat musola Kita telepon teruskan aku bab aja. istiqomah ya Bu. Bisa. Keterangannya, bukan yang di Riyadhus Shalihinnya, keterangannya yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa istiqomah itu terbagi berapa? Dua ya. Enggak, kalau anterin ke sini nanti kalau udah dekat musola. Yaitu istiqomah dengan Ya. hati, qalbu, yang kedua dengan Ya. lisan, atau dengan jasadnya ya. Jasadnya itu lisan. Jadi yang pertama sudah kita bahas dengan hati, la yastaqimu imana 'abdin hatta yastaqimu qalbu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Kemudian istiqomah dibagi tiga. Yang pertama hati yang bagaimana? Hati yang mati ya. Yang kalau dinasehatin udah gak bisa. Mau dinasehatin, mau diajak, mau dipaksa, mau diiming-imingi, pokoknya gak mau dia. Gak mau berubah. Itu hati yang mati. Yang kedua hati yang sakit. Hati yang sakit di dalam dirinya itu masih ketika beribadah hatinya tidak dibawa. Karena apa? Karena masih beban buat dirinya. Atau ketika dia berinfak atau beribadah yang lain masih ada sifat riya, belum ikhlas, masih ada pengen disebut orang yang paling A, paling B, paling C gitu. Masih ada penyakit riya atau sum'ah, pengen disebut A, disebut B, atau punya penyakit ujub. Sayalah yang paling ini, saya yang paling baik, paling pintar, paling didengar, paling. Itu berarti hati kita masih ada ujub, penyakit hati, atau masih menyimpan takut hartanya habis. Apa namanya? Bakhil. Dekut, korek, reket jahe. Itu masih penyakit hati. Nah, yang ketiga, kolbu yang salim. Hati yang salim itu di dalam hatinya berusaha tidak ada makhluk kecuali Khalik, kecuali Allah.
Jadi di dalam hatinya itu saya bekerja bukan karena tapi karena Allah. Saya berbakti kepada suami bukan karena pengen begini, pengen begitu suami, tapi karena udah enak kalau begitu hidup tuh. Saya berbuat ini, saya punya harta ini untuk di jalan Allah. Tidak ngegerumet di dalam hati dikumpul-kumpul. Karena masih ada makhluk. Kenapa kita susah berbuat baik? Kenapa kita susah untuk menjalankan perintah Allah? Karena di dalam ini masih ada makhluk. Kenapa kita masih gelisah? Belum tenang hidup. Karena di dalam hati masih ada makhluk. Nah, kalau qalbun yang salim, di dalam hati berusaha sudah tidak ada makhluk. Sudah tidak ada raja di dalam hati kecuali rajanya Allah. Kembali ambil sifat al-malik itu, Bu. Yang jadi raja diri kita, bukan hawa nafsu kita. Yang jadi raja bukan pandangan kita ingin melihatnya. Kalau hawa nafsu itu kan pengen melihatnya yang kinclong-kinclong, yang enak-enak, yang apalah gitu. Tangan tuh pengennya megang uang dan sebagainya ya. Hati tuh pengennya senang, sayang sama anak, sayang sama suami. Susah kita berbuat hal-hal yang baik. Kenapa orang gak mau datang ke pengajian? Karena terlalu memikir dalam dirinya itu, dia hawa nafsu itu yang jadi raja buat dia. Enakan tiduran, enakan nonton, enakan sama anak, enakan sama suami. Itu hawa nafsu, Bu. Hawa nafsu itu senangnya yang ke jasad. Beda kalau Bu, beda. Di rumah kalau nggak ngaji, ngebayangin aja pengajian. Nah, berarti hatinya sudah ke pengajian. Kolbunya, ruhnya sudah bercahaya, dia sudah ingin dekat dengan Allah. Nanti itu mah saya ngaji dulu. Nanti itu mah saya duha dulu. Nanti itu mah saya tahajud dulu. Walaupun berat banget gitu ya bangun. Artinya itu di situ kolbun yang salim itu benar-benar hatinya sudah tidak terikat dengan makhluk gitu ya, Bu ya. Saya ulang-ulang karena ini pelajarannya agak sulit kalau nggak diulang-ulang. Beda dengan pelajaran rukun sholat, syarat sholat. Kalau istinja bagaimana itu beda. Jadi saya ulang-ulang aja, ulang-ulang, baru saya terusin, ini juga dapat sedikit. Tapi yang penting dipraktekin, Ibu ya. Nah itu. Jadi ini juga akan, kalau kolbun kita salim, kolbun yang salim itu, Bu, berbuat ibadah mudah. Satu ya, Bu ya. Kalau mau berbuat hal-hal ibadah, mau zikir mudah, mau sholat mudah, mau melayani suami, anak mudah, di masyarakat juga mudah. Itu karena apa? Kolbunnya salim, bersih. Iya Ibu. Kalau masih berat itu ukurannya. Nah, kemudian nanti ukurannya juga akan menimbulkan ketenangan kolbun salim itu. Berbuat dulu, kita ukur diri kita, jangan ukur orang lain ya, Bu ya. Kemarin kita dapat tausiah dari suaminya Bu Dede. Ketika kita memiliki ilmu, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk mengukur orang lain, tetapi ukurlah diri kita. Maksudnya saya begitu. Nah, kalau udah mengukur diri, berarti kita udah tahu nih bolongnya di mana kita. Tutupi bolong itu. Kalau orang nggak mengukur diri, mengukurnya orang lain aja, itu nggak tahu bolong-bolong di hatinya, itu nggak tahu penyakit-penyakit yang ada di hatinya. Dia nggak tahu bahwa dia punya penyakit iri, dia nggak tahu. Dia punya penyakit ujub, dia nggak tahu. Dia punya penyakit sum'ah, dia nggak tahu. Yang dia tahu tetangganya nggak rajin ngaji. Yang dia tahu suamiku tuh begini, anakku begini, tetanggaku begini, mertuaku begini. Itu aja. Padahal yang harus dia cari tahu kolbun salim itu, untuk jadi kolbun salim, tahu bolong-bolongnya di hati ini gitu. Tapi kalau udah berusaha menjadi kolbun salim, oh saya ini kok masih berat ya gitu, oh berarti saya ini. Itu nanti ada memperbaiki diri, ujung-ujungnya memperbaiki diri. Kalau sudah memperbaiki diri, bolong yang ada di kolbu kita
Kalau penyakit hati itu biasanya bolong-bolong kan ya Bu ya. Kalau penyakit secara jasadiah, saya lihat orang yang kena penyakit paru-paru itu bolong-bolong. Itu nanti dokter mengobatinya yang bolong tadi. Nah, kenapa kita harus belajar agama seperti ini? Itu tujuannya Bu untuk mengobati hati yang bolong-bolong tadi. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengerti ilmunya tentang penyakit hati tadi, kita nggak tahu cara ngobatinnya. Seperti itu. Qalbun salim itu qalbun yang hatinya itu bersih, tidak ada bolong-bolong, tidak ada titik-titik gitu. Karena dosa, penyakit hati itu akan membuat hati kita bolong. Bolong itu. Kita ada, mungkin bolongnya nggak banyak. Semoga nggak banyak. Jadi gampang ngobatinnya. Dengan istighfar, dengan taubat, hilang, bersih lagi hati kita. Tapi mungkin kalau orang yang nggak mengerti ilmunya, nggak mengerti obatnya, dengan istighfar, dia banyak istighfar mungkin di rumahnya 100 kali. Mungkin banyakan dia daripada kita. Tapi karena penyakitnya kronis, nggak paham cara obatinnya, cuma astagfirullah, alhamdulillah, baca Quran yang banyak. Itu kan jasa dia nggak ngerti ilmu yang ada di dalam, ilmu kolbu. Kalau sakitnya di dalam harus diobati di dalam Bu. Jadi ada orang yang punya penyakit dalam, diobatinya dengan banyak baca Quran, dengan banyak istighfar doang, tapi nggak diobati di dalamnya, ya nggak sembuh-sembuh Bu. Walaupun rajin ngaji tambah parah aja dia. Bisa dimengerti nggak Bu? Belum. Ibu, penyakit hati itu harus diobati dengan yang masuk ke dalam hati obatnya. Bukan hanya diucapkan dengan lisan. Orang yang mempelajari bagaimana mengobati penyakit hati, dia akan belajar bagaimana mengangkat penyakit hati itu. Bagaimana dia belajar, bagaimana ya supaya saya nggak cepat marah-marah. Itu orang yang ingin belajar hati. Ya Allah, saya gimana supaya saya nggak cepat marah-marah. Penyakit saya gampang tersinggung. Nah, dia belajar. Kalau ngaji kan diajarin sama gurunya. Gimana supaya kita merasa diri kita itu nggak lebih hebat daripada dia. Kalau orang yang nggak belajar ngaji, yang dia pelajari apa? Dia cuma baca Quran aja, nggak ngerti artinya. Dia cuma kata Ustaz, saya pernah dengar banyak istighfar. Istighfar itu mengampuni dosa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengobati hatinya. Tetap aja ngomongin orang walaupun dia rajin ngaji Al-Qurannya. Walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia puasa Senin Kemis nggak berhenti Bu. Tapi karena kolbunya tidak diobati, tidak berubah sikapnya. Artinya penyakit hatinya tidak terobati. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bagaimana mengobati penyakit kolbu. Tapi kalau yang ngaji, dokternya, ustazahnya, ustadznya ngajarin, kalau kalian berbuat sesuatu itu, kalau ria atau ujub, ketika kalian berbuat itu seperti memasukin air ke dalam baskom, baskomnya bocor. Ketika sampai di tujuan nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena kalian ingin dipuji, karena kalian merasa lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Tidak disukai dan akan merusak amal kita. Karena kalau seseorang merasa hebat, berarti merasa yang melakukan dirinya. Padahal apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu tuh karena seizin Allah, karena kehebatan Allah, karena Allah Rahman Rahim kepada kita. Kita ini lemah, kita ini harusnya menyerah sama Allah gitu. Ilmunya banyak gitu Bu, dikasih tahu sama Ustaz gitu kan. Terus kalian ketika berbuat
Siapa lagi yang lebih hebat daripada saya, lebih banyak amalnya daripada saya? Itu kan merasa kita yang berbuat. Kalau kita yang merasa yang berbuat, berarti menghilangkan Allah dong. Yang di sini yang ada di hati ini tuh makhluk. Saya. Sehingga apa? Kalau udah saya, pengennya manusia menghargai kita. Manusia menganggap kita hebat. Ketika ada manusia yang menyindir kita, cepat tersinggung. Karena apa? Karena merasa saya. Coba, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Ini tuh semua karena Allah. Ketika kita disinggung, yang penting Allah nggak nyinggung saya. Yang penting saya benar di hadapan Allah. Ada orang kamu tuh sok suci, kita nggak bakalan marah. Kenapa? Emang saya nggak suci. Tapi kalau kita merasa ahli ibadah, ahli pengajian, ahli puasa, dibilang sama orang, kamu tuh sok suci, sok benar. Apaan kamu? Loh, nyolot kan? Kenapa? Karena kita merasa lebih benar daripada dia. Dia nggak ahli puasa, saya ahli puasa. Dia ngaji aja jarang, malah enggak. Saya tukang pengajian. Saya baca Quran sehari sekian, dia nggak ngaji. Apaan? Wah, akhirnya marah sama dia. Tapi kalau pandangan kita yang memberi adalah Allah, saya nggak punya apa-apa. Ini pun ibadah saya belum tentu kata Allah hebat, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ada orang yang menghinakan kita, menganggap lemah kita, remeh kita, emang saya siapa? Emang iya kok saya ini bukan orang suci, gitu aja Bu kalau dikatakan anak sama orang sok suci loh. Masa banyak pengajiannya gitu. Iya. Oh iya. Iya, jadi jawab aja dalam hati. Saya kan emang saya bukan karena sombong, karena saya disuruh Allah ngajak, karena saya sayang sama kamu. Gitu. Nanti jawabannya nggak enak Bu. Biarin aja. Kalau dia bilang sok suci lah apa, kamu udah merasa orang saya nggak suci kok. Jadi nggak marah kan? Yang marah itu kenapa? Karena kita merasa bagus. Bener gak Bu? Sama suami, saya tuh seringnya kalau sama suami Bu, di rumah karena paling sering kan, Mama jangan gitu deh. Saya ngerasa ya Allah saya kan udah gini, kenapa ya dia? Tapi saya diam. Iya saya kan ngajarin ini, harus saya praktekkan. Diam. Jadi pikir-pikir dia juga ya, saya gak ada apa-apanya, kenapa saya harus marah gitu. Kita kenapa marah? Karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang begitu Bu. Itu ya pelajaran tentang kolbun. Nah itu. Itu Bu bisa dipahami. Kalau nggak belajar, iya. Iya. Kalau nggak belajar itu Bu, dia casingnya, orang melihat casingnya bagus. Tapi itu kalau dia tidak mempelajarinya sampai ke dalam kalbunya dia, itu tidak akan mengobati penyakitnya, nggak bakalan. Ada kan ibu melihat banyak orang yang puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi kata-katanya nyakitin. Kenapa itu Bu? Karena apa namanya? Dia mengobatinya hanya di luar. Bisa dipahami Bu. Ada orang yang ngajinya nggak banyak Bu. Yang penting paru-paru aja dilakuin. Tahajudnya juga nggak banyak, tetap tahajud. Duhanya nggak banyak juga, puasa sunahnya juga nggak banyak. Tapi kata-katanya indah, tidak suka nyakitin. Kemudian orangnya penyabar, santun, sayang sama sesama. Kenapa? Berarti sudah ke dalam. Iya, begitu. Yang sahabat Nabi itu saya ulang-ulang lagi, saya selalu kesana Bu belajarnya. Kata Nabi ada orang yang dijamin masuk surga bukan karena ibadahnya ternyata Bu, karena hatinya salim, lapang memaafkan. Umar tuh, Sayyidina Umar 3 hari berturut-turut nginep, dicari kelebihan orang ini ibadahnya apa gitu. Dia tahajud berapa puluh rakaat, ratus rakaat. Tahu sendiri ibadahnya Umar Utsman Bu.
Abu Bakar nggak ada apa-apanya ibadahnya dibanding beliau. Tapi Rasulullah menomorsatukan Abu Bakar. Kenapa? Sedekahnya, hati. Umar lihat, aku udah baca Quran sekian, sudah tahajud sekian, dia masih tidur aja, kok dijamin masuk surga. Ternyata apa? Setelah dia pulang ditanya, aku tidak pernah memendam rasa benci sama manusia. Dan aku doakan semua orang-orang di sekelilingku, semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni, semoga Allah menyayangi. Aduh, indah banget itu buah hati orang seperti ini ya. Udah bisa seperti itu. Nah, itu orang udah ridho, Bu. Arti qalbun salim itu orang yang sudah ridho dengan ketetapan Allah. Yang terjadi di luar udah gak ada apa-apanya. Ikhlas aja dia, Bu, memaafkan gitu. Orang yang ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah, pemaaf orangnya. Tidak bosan-bosan untuk maafin meskipun dia dizalim. Rasulullah bagaimana? Tidak dizaliminya oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dikasih kotoran unta kan lagi sujud, sampai anaknya Siti Fatimah bersihin kotorannya sambil nangis. Emang Rasulullah mencak-mencak Abu Jahal, Abu Bakar? Enggak kan? Karena kenapa? Itulah Rasulullah, Bu. Ketika giginya patah, pelipisnya berdarah, badannya, bajunya koyak-koyak, di kena ini, kena batu yang runcing, batu yang gede, batu yang kecil. Ibu kalau gigi patah itu batunya segede kerikil atau segede gini? Besar. Tapi saking pemaafnya Rasulullah, itu darah itu kan gak boleh ngalir ke tanah, ke gunung itu. Kalau darah sampai ngalir ke gunung tersebut, dia udah berjanji, kalau seandainya ada menetes darah kekasihku, maka aku akan hancurkan orang-orang Taif tadi. Apa? Rasulullah tandai, jangan sampai darahnya kena gunung. Khawatir. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk, rubahlah hatinya, lembutkan hatinya, karena dia nggak tahu apa yang terjadi setelah Rasulullah ada. Semuanya 100% masuk Islam. Itu karena sifat pemaaf, Bu. Kalau kita suka memaafkan orang lain, orang-orang di sekitar kita tuh insya Allah jadi sayang sama kita. Qalbun salim itu begitu. Orang yang hatinya maaf. Berat ya, Bu ya. Tapi coba, insya Allah. Yang kedua, itu orang istiqomah ya dari hati. Yang kedua, wala yastaqimu qalbahu hatta yastaqima lisanahu. Dan tidaklah hati seorang hamba istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Tadi hatinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sinnya enggak besar, Bu. Sinnya kecil. Kalau shinnya besar itu aja yang pedih. Tapi kalau sadida, perkataan yang tepat, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai dengan keadaan. Nah, ini maksudnya luas dengan perkataan ini, Bu, dalam ayat ini. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ketika kita berbicara dengan seseorang, sesuaikan dengan keadaan dia gitu. Sesuaikan dengan kenyataannya. Jangan suka dilebih-lebihkan, jangan suka dilebay-lebaykan gitu. Atau nanti akan ada keterangannya di yang lainnya. Jadi istiqomah seseorang itu bisa dilihat dari lisannya, karena kata para ulama, almar'u bi asgharihi, perkara itu tergantung dua macam, qalbuhu
walisanuhu, hatinya dan lisannya. Jadi kalau ada orang mengatakan begini Bu, ada orang kasar, terus dibilanglah sama orang, kamu tuh jangan gitu, kata-kata kamu, ucapan kamu tuh suka nyakitin orang ya, ceplos-ceplos dan sebagainya. Terus dia bilang begini, saya mah ngomongnya doang yang kasar, hatinya mah baik Bu. Itu modus Bu, modus itu. Tidak mungkin ada kata-kata bagus atau kotor kalau hatinya sebaliknya. Kata-katanya kotor, hatinya baik. Gak ada yang begitu Bu. Istiqomah itu terdiri dari dua. Satu, hatinya bagus. Kedua, lisannya juga. Kalau di dalam kitab Al-Hikam dikatakan, teko itu isinya akan mengeluarkan sesuai dengan isi teko tersebut. Itu dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Masya Allah itu Bu. Jadi kalau kita ngomongnya lembut, ngomongnya inginnya orang itu ngerti, ngomongnya seperti begini. Ada orang udah sekaratnya. Kadang-kadang kita suka nggak ngerti juga tuh Bu. Orang tuanya sudah sekarat. Ngomongnya gini, tungguin tuh, ntar lagi mati. Itu emang benar ya sebetulnya seperti itu. Tapi kata-kata itu kasar kan, nggak bagus. Harusnya doain semoga diberikan yang terbaik oleh Allah, begitu kan? Doain semoga disembuhkan lagi oleh Allah, sehingga dia bisa beramal soleh kembali. Kan begitu enaknya. Ini enggak, kata-katanya kasar. Atau ketika kita marah sama anak kita, kadang-kadang begini Bu, kamu tuh ya bandel, anak bodoh, keluar kata-kata anak bodoh, anak ini, anak itu. Kalau hati seorang ibu yang baik, yang lembut, itu nggak bakalan keluar kata-kata seperti itu Bu. Kata si ibu, saya mah ngomongnya doang kasar sama anak, hati saya mah sebetulnya lembut. Lembut dari mana? Nggak bakalan ngomong kayak gitu. Karena jahil orang itu sebetulnya. Saya mau nanya sedikit. Kadang-kadang juga ada orang ngomongnya baik, tapi sebenarnya hatinya busuk. Itu gimana? Iya, itu namanya munafik. Idza haddasa. Tapi ada nggak? Ada Bu. Tapi tidak termasuk yang dua Bukan ini. Yang ini. Ini kan istiqomah Bu. Kalau istiqomah itu bisa ditandain orang ketika berbicaranya baik, maka pembicaraannya akan baik selamanya. Tapi kalau orang munafik, nah ini bedanya Bu dengan orang istiqomah. Akan kelihatan orang munafik berbicaranya baik hanya dari waktu ke waktu saja, hanya beberapa waktu saja. Dia tidak akan bertahan dengan waktu yang lama kebaikannya. Itu orang munafik Bu. Maksudnya begini, di depan kita baik, dia tidak akan bertahan di belakang baik. Untuk bertahan lama ya? Dia nggak bertahan lama, dia nggak bakalan istiqomah Bu kalau orang munafik tuh, walaupun kelihatannya baik. Makanya kata Rasulullah, idza hadasa kadzaba, ketika dia berbicara dia bohong. Di sininya bagus, hatinya enggak. Di belakang dia nggak bakalan tahan. Pasti dia ngomel ke suaminya kayak, temanku itu ya, padahal saya sebel sama dia. Terus ketemu sama teman yang lain, pasti dia akan keluar munafiknya, rasa bencinya. Tahu nggak sih Anu? Begini. Itu namanya kan tidak istiqomah. Orang yang lisan dan hatinya istiqomah akan sama Bu. Akan sama, iya begitu. Jadi nanti ketahuan apakah saya masih munafik. Jangan menilai orang lain ya Bu, nilai diri kita. Saya masih ada munafik, terus terang saya masih ada. Cuma saya perjuangkan untuk tidak dikembangkan. Kadang-kadang ketika ngomong di depannya baik, pengen di belakang. Karena semua manusia akan ada diuji oleh Allah. Cuma siapa yang sukses keimanannya, yang bisa menahan. Bukan berarti Bu orang yang hatinya bersih nggak ada sifat munafik. Di hatinya ada pengen, cuma dia tahan, nggak boleh. Ini dilarang oleh Allah. Ini merusak hati saya.
ini begini. Oh, akhirnya dia tahan, istighfar. Lama-lama enjoy. Semuanya bertahap. Kalau untuk menjaga tali silaturahmi gimana Ustazah? Kenapa? Untuk menjaga tali silaturahmi supaya tidak sampai pecah gitu umpama. Iya. Orang yang dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan berarti orang yang ketika dia datang menjambangi kita datang ke rumahnya. Bukan yang begitu kata Rasulullah. Tapi orang yang memutuskan tali silaturahmi, kita datang menyambungkannya. Bukan, maksudnya di hati sama di lisan berbeda demi menyambung tali silaturahmi. Oh nggak apa-apa, itu kan belajar. Soalnya kalau terus terang kan otomatis umpama menyakitkan kan jadi putus persaudaraan. Makanya di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hati-hati, takut sama Allah, wa qulu qaulan sadida, berkata yang tepat. Tepat nggak perkataan saya ya? Di depan orang itu, saya ingin menjaga silaturahmi, berusaha kata-katanya baik, di dalam diperbaiki. Jangan di sini doang. Bukan berarti munafik kan? Bukan, tapi kita sedang berusaha kan Bu? Sedang berusaha. Itu orang bertakwa itu begitu Bu. Artinya ada usaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ayat selanjutnya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki yang tadinya kurang bagus di sini, tapi lisan kita berusaha benar, baik, nyenengin, ngelembutin, walaupun di dalamnya masih ada gondok, masih ada sebel. Tapi karena kita berusaha ingin tidak orang tersakiti, kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Yuslih itu artinya Allah yang akan memperbaiki hati kita. Jadi besoknya kita lebih lembut lagi sama dia Bu. Dendam yang 100% berubah jadi 50%. Karena lisan kita berusaha ngomongnya baik. Besok ketemu lagi, terus kita berusaha baik, dia tambah nyakitin, nyebelin gitu, kita tetap baik. Yuslih lakum a'malakum, diperbaiki lagi hati kita oleh Allah. Tadinya 50%, jadi 30% sebel dongkol. Besok ketemu lagi, yuslih lakum a'malakum, terus Allah perbaiki sesuai dengan kita usaha memperbaiki lisan kita. Gitu Bu. Tapi kalau makanya ayat ini bukan hanya ayat ini doang. Seperti kita udah berusaha baik-baik sama orang, ngomongnya tepat, ngomongnya baik, ngomongnya lembut, ada ayat kelanjutannya. Allah yang akan memperbaiki selanjutnya hati kita Bu. Emang kita nggak mungkin 100% jadi bersih gitu. Jadi sayang banget itu nggak mungkin, bertahap. Diiringi hati ya untuk perbaiki hati. Iya, nanti Allah yang akan memperbaiki. Sikap kita pun diperbaiki. Bukan hanya kata-kata aja, sikapnya, tangan kita, kaki kita, semuanya akan jadi lebih baik ibadahnya. Kalau orang munafik tadi kan di mulut aja gitu ya. Itu nggak bakalan itu. Nggak diperbaiki sama Allah kalau itu orang munafik itu. Iya. Cuek itu Bu bisa ada dua kemungkinan. Kelihatan cuek itu ada dua kemungkinan. Yang satu tidak punya rasa simpati dan empati. Itu yang dibenci sama Allah. Tetangga kekurangan juga bodo amat, bukan urusan saya. Tetangga mau ngaji mau enggak, mau sholat mau enggak, bukan urusan saya. Itu dia tidak punya simpati dan tidak punya empati. Orang seperti ini tidak punya rahman rahim. Enggak mau doain, enggak mau apa. Tapi ada yang kelihatannya cuek karena dia pemaaf. Itu harus beda Bu ya. Kita kan suka gini ngelihat orang, si Anu mah orangnya kayaknya enjoy deh, santai, cuek gitu kan. Itu ada dua pemahaman Bu. Santai cueknya itu ada dua pemahaman. Apakah cueknya karena gak mau tahu, dia egois dengan dirinya sendiri, atau cueknya karena dia pemaaf? Itu antara dua aja, dua itu. Berarti yang tadi itu maksudnya Bu. Itu masukin cuek. Boleh dikoreksi kok, perkataan saya boleh dikoreksi kalau emang ada yang kurang tepat. Tapi benar sih Ustazah. Ya. Ada juga yang saya lihat pendiam, tapi dia pemaafin orang, suka doain orang, tapi sabar. Iya, ada seorang istri menghadapi suaminya, enjoy aja santai, padahal suaminya tuh tukang marah-marah. Atau dibalik, ada seorang suami yang sabar menghadapi istrinya, padahal istrinya itu bawel,
minta ini, nuntut itu, tapi dia santai. Kenapa? Karena dia sudah ridho, dia maafin, dia maklumin, dia doain. Sebetulnya didoain, Iya, kita doain. aja. Oh iya, benar. Nah, itu artinya dua sifat orang itu seperti ini. Pengetahuan baru ya, Bu. Banyak orang suka ngomong ke saya begitu, Bu. Bu Vila, orang itu cuek deh. Saya bilang apa? Cueknya kenapa? Nggak boleh kita cuma, oh orangnya enak deh, santai, dia mah cuek. Cueknya kenapa? Ada karena dia pandai memaafkan, pandai dia dihina, dicaci, ada orang nggak suka sama dia juga, dia mah. Nah itu, ya ada itu, Bu. Berarti Orang suka ngatain, tapi dia diem aja. Ya kita harus begitu. Itu mah Siapa tahu Bu malam bukan doain kita, Bu. pemaaf. Siapa tahu malam doain kita, Bu. Itu tidak punya empati, tidak punya simpati, berarti Bu. Ada orang kita datang ke rumahnya dia, kagak diapa-apain, ditegur, senyum dan sebagainya. Nah, itu berarti dia tidak punya empati, simpati dan sebagainya. Kata Nabi apa? Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Orang yang beriman, orang yang hatinya qalbun salim, orang yang ridho kepada Allah. Sudah belajar itu ya, Bu ya. Jadi saya tarik-tarik semuanya supaya kita bisa menilai, saya ini udah qalbun salim belum, udah ridho belum. Orang yang keimanannya di hadapan dinilai oleh Allah baik, ada rahman rahim di dalam hatinya, ada saudara, ada tetangga, bukan dicuekin. Yang tadi itu Ibu bilang. Kalau dia ngaji insya Allah enggak, Bu. Diobatin itu penyakit hatinya dengan pengajian. Kita terusin. Al-bala'u muwakkalun bil mantik. Ini dari hadis Rasulullah ya, tapi saya belum ketemu bukunya di mana mengutip dari perkataan para ulama, hadis dari Rasulullah. Al-bala'u muwakkalun bil mantik. Bencana itu terwakilkan dengan ucapan, dengan lisan. Jadi kalau kita mengatakan kamu tuh ya anak tidak tahu diri, bodoh, itu anak pasti akan jadi bodoh. Bisa saja akalnya pintar, tapi akhlaknya buruk karena bodoh. Bodoh secara batinnya, atau benar bodoh beneran. Kok nggak ngerti-ngerti kalau dikasih tahu? Kenapa? Mungkin kita pernah ngomelin dia, bisa-bisa bodoh, kurang ngajar, anak nggak tahu diri. Jadi anak itu nggak tahu diri, Bu, karena kata-kata yang keluar dari Orang tua, dari mulut kita. Makanya di sini katakan bencana itu akan terwujud karena lisan kita. Kalau kita kesel banget, tahan aja. Terus Bu bilang gimana kalau sudah keluar? Ibu baca istighfar, sholat taubat, kalau bisa puasa. Puasa menghilangkan kafarah tersebut. Puasa, ya Allah saya sudah mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Atau ke suami ngomong begini, Bang, kalau abang begini terus saya minta cerai. Ya itu rumah tangganya itu akan selalu goyang. Kenapa? Karena ada kata-kata seperti itu. Atau saya akan apa gitu. Bagaimana cara menghilangkan supaya itu tidak berpengaruh? Kalau kesel Ibu, ditahan aja lisannya, jangan dikeluarkan. Kalau sudah keluar gimana? Tadi istighfar, taubat. Kalau bisa puasa kafarah namanya. Karena kita sudah marah, keluar kata-kata itu, kata Rasulullah, al-bala'u muwakkalun bil mantik. Jadi hati-hati menjaga lisan itu. Kalau kita suka dengan kondisi bangsa kita yang COVID gitu ya,
Kemudian kita suka bilang begini, ini negara ini bobrok, ini negara tuh nggak jelas kemana. Itu maka konsep di masyarakat akan seperti itu kalau kata-kata itu banyak seperti itu, keluar seperti itu. Jadi bagaimana sekarang kita perbaiki kata-katanya? Semoga pemimpin kita diberikan pemimpin yang adil. Semoga wakil-wakil rakyat kita amanah ya Allah. Jadi sekarang keluar dari mulut kita, jangan ada hujatan lagi ya Bu ya. Habis begitu sih Bu Vila, emang pokoknya ya sudah, kita doain aja. Karena kata yang keluar itu akan menjadi doa dan itu akan terwakilkan. Akan terwakilkan Bu. Jadi hati-hati sekali lagi ya, kondisi apalagi begini ya. Apalagi nanti kalau sudah mau pemilihan presiden atau gubernur ngomong lah si ini begini si aku begitu. Nah, yang ngomong aja yang enak. Suka kita dengar walaupun ganti presiden tetap aja kayak gini gitu jangan Bu ya. Jangan ya. Haji sekarang ya Bu ya. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Makanya Rasulullah mengatakan kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman, kita yakin kepada Allah, berkatalah yang baik atau diam. Ibu, ada seorang ulama, saya namanya siapa ya, Muarid apa gitu ya. Beliau belajar untuk berkata, kalau nggak ngomong yang baik dia diam. Beliau belajar 10 tahun Bu tentang itu. Saya mikir aja 10 tahun kayak apa ya belajar diam 10 tahun. Dia nggak mau ngomong kecuali hal itu baik. Saya mikir, kemudian saya diuji Bu sama Allah. Karena pikiran saya kan dibaca oleh Allah. Kamu pengen tahu, belajar diam. Saya punya usul ke suami. Usul saya itu kayaknya bagus Bu. Masya Allah. Ya Allah, langsung itu. Bang, bagaimana kalau ini? Terus saya nggak kasih tahu ibu ya. Langsung saya diam. Saya cerna dulu, jangan langsung saya nyolot. Biasanya kan saya, enggak, menurut saya begini loh, enggak. Saya langsung diam 1000 kata Bu. Bukan diamnya ngambek, enggak. Apakah benar kata-kata beliau? Jalan saya ke kamar, duduk dulu di situ. Jadi jangan memperlihatkan kita marah, enggak. Saya diam aja. Jangan-jangan emang iya salah. Jangan-jangan emang iya salah. Saya diam. Kemudian saya masuk kamar, ya Allah benar. Dipikir-pikir lama, iya juga ya. Masya Allah, iya juga ya. Ternyata mendingan diam. Kadang-kadang kita itu tidak selamanya harus ngeluarin ego kita karena kita benar. Kadang-kadang kita benar itu merasa waktu itu. Saya masuk kamar, keluar lagi, saya senyum lagi sama suami. Coba kalau saya tadi berdebat, banyak kali saya sampai malu. Gak mau kalah kan? Tapi di situ ya berharap ya. Kita nih perempuan. Ini ada hadis Rasulullah. Inna aksara khataya bani Adam bilisani. Hadis riwayat Tabrani. Saya sangkut-sangkutkan Bu dengan pengetahuan saya juga. Sesungguhnya dosa yang paling banyak pada Bani Adam adalah dengan lisannya. Dengan lisannya. Jadi kenapa ada ulama belajar diam 10 tahun? Maksudnya diam kalau enggak penting, kalau enggak benar, kalau enggak baik ngomongnya gitu. Diam, pengen sih ngomong kan gitu kan. Ya, ini enggak bagus, yang bagus aja, yang kurang bagus aja dulu. Karena kata Rasulullah, sebagian besar dosa yang paling banyak itu karena lisanmu. Kenapa perempuan paling banyak masuk ke dalam neraka? Kata guru saya, ketika saya mendengarkan ceramah beliau, para wanita banyak-banyaklah beristighfar karena lisannya. Karena neraka diisi kebanyakan karena lisan. Saya di situ nggak begitu peduliin. Setelah saya pelajari hadis ini, Masya Allah, ini benar. Perempuan yang cerewet ya Bu.
Coba sekarang kita cerewetnya, cerewet surgawi. Karena lisan itu akan akan diarahkan kepada dua hal. Satu masuk surga, satu masuk neraka. ternyata benar karena lisan yang membuat kita ini masuk neraka. Apa-apa dikomentarin kan? Lihat TV lewat, apaan sih? Ya ibu kalau nggak penting sekarang nggak usah dikomentarin. Ya. Doa aja. Ya sudah jam 11:04. Besok terusin. Ini besok itu nerusin tentang banyaknya berbicara ya. Dan nanti yang akan paling tersentil adalah diri saya. Kenapa? Karena saya paling banyak ngomong. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ngomong saya yang baik. Ya semuanya. Kan. Tapi saya memohon sama Allah. Sebelum saya kesini pun saya mohon bimbingan Allah. Saya mohon semoga apa yang saya keluarkan bukan hal-hal yang Allah tidak ridho. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada yang menyakitkan hati ibu semua, dan saya mohon ampun kepada Allah bila mana kata-kata saya ini banyak mengandung kesalahan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum masuk ke tahsin,